Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama lagi di dalam renungan pagi Gereja Kristus Yesus Palembang. Saudara, di kesempatan pagi hari ini adalah satu kesempatan yang istimewa di mana saya boleh berada di wilayah Kabupaten Lahat, tepatnya di salah satu lokasi wisata yang cukup indah, menjadi salah satu daripada objek wisata yang menunjukkan keindahan alam yang Tuhan ciptakan. Dan bersyukur kita boleh bersama di dalam renungan pagi saat ini. Saudara, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Mohon Tuhan berkati sehingga seluruh hari ini kami boleh jalani di dalam anugerah dan pertolongan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah sampai di dalam 1 Samuel pasal 22, mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-23. Tapi saudara, tentunya kita tidak akan baca seluruh ayat. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membaca 3 ayat saja, di mana nanti secara keseluruhan kita akan sama-sama ikuti. Ayat 14, ayat 15, dan ayat 16 itu yang menjadi fokus bacaan kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat 14, ayat 15, dan ayat 16 ini adalah bagian atau penggalan satu percakapan antara Raja Saul dengan Ahimelek. Saudara, di dalam perjalanannya kita tahu Raja Saul begitu berhasrat atau berkeinginan untuk membunuh Daud. Tetapi saudara, di dalam seluruh keinginannya itu dilatar belakangi dengan berbagai macam hal. Tentunya ada kedengkian, ada iri hati, ketidaksukaan sedemikian rupa kepada Daud. Dan kita tahu saudara, pada akhirnya Saul sedemikian rupa berupaya untuk melenyapkan Daud. Saudara, pada satu peristiwa atau dalam proses di mana Saul mengejar Daud, ada satu peristiwa di mana Raja Saul ketika dia mencari tahu Daud dan kemudian dia berusaha untuk melenyapkan Daud, saudara, dia bertemu dengan seorang imam yang bernama Ahimelek, saudara. Seorang imam yang di dalam perjalanan kehidupannya adalah seorang imam yang sangat baik, seorang imam yang takut akan Tuhan. Dan singkatnya saudara, di dalam perjumpaannya dengan Saul, di mana pada waktu itu Saul mendengar bahwa Daud telah bertemu dengan Ahimelek dan sempat berkomunikasi. Bahkan saudara, dikisahkan bahwa Daud juga bertanya kepada Imam Ahimelek dan Imam Ahimelek menyampaikan sesuatu kepada Daud. Artinya ada sebuah relasi, ada sebuah komunikasi di antara Daud dan Ahimelek. Dan Saul tidak puas kalau Ahimelek ketika dia bertemu dengan Daud menyampaikan hal-hal yang khusus kepada Daud. Saudara, Saul sedemikian rupa pada akhirnya mencoba mengorek untuk mencari tahu di mana Daud berada. Dan pada waktu itu ada seorang pegawai daripada Saul
yang pada akhirnya dimintai keterangan di mana posisi Daud pada waktu itu. Dan seorang pegawai daripada Saul itu menyampaikan bahwa ada waktu Imam Ahimelek itu sempat bertemu berbicara dengan Daud. Lalu kemudian Saul memerintahkan untuk memanggil Ahimelek dan meminta keterangan daripada Imam Ahimelek. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Setelah bertemu, Imam Ahimelek menyampaikan informasi ketika dia berjumpa dengan Daud, menyampaikan apa adanya, dan itu tertulis di dalam ayat 14 ya, bahwa Daud adalah orang yang dapat dipercaya. Daud adalah menantu raja ya. Dan Daud juga merupakan anggota dari pengawal raja. Itu semua tidaklah didengarkan oleh Raja Saul, saudara. Justru raja di dalam ketidakpuasannya malah menunjukkan kebengisannya untuk memutuskan membunuh daripada Imam Ahimelek itu. Sekalipun Imam Ahimelek menyampaikan apa yang benar, tapi sayang sekali saudara, karena Saul sudah sedemikian rupa, hatinya diliputi dengan kedengkian, hatinya diliputi dengan kepahitan, hatinya diliputi dengan ketidaksukaan. Dan responnya, sekalipun dia mendapatkan informasi yang benar, dia tidak menanggapinya dengan baik, tetapi justru menanggapinya dengan cara yang luar biasa mengerikan. Saul membunuh Ahimelek. Bahkan bukan cuma dia, banyak orang di sekitarnya, keluarganya pun mengalami kematian oleh karena dibunuh. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa lihat dari kisah ini? Persoalan diri yang tidak selesai, yang belum selesai, akan menimbulkan persoalan baru. Persoalan diri yang tidak selesai dan belum selesai, tidak mau diselesaikan, akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Dan ini yang terjadi. Tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan, akhirnya apa? Saul membunuh, Saul melenyapkan. Padahal apa yang disampaikan oleh Imam Ahimelek bukanlah sesuatu yang keliru, yang salah, tetapi direspon oleh Saul dengan cara yang negatif, bahkan cara yang sadis, yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa saudara? Karena Saul belum mengalami pemulihan. Saul membiarkan dirinya terus dilingkupi dengan kemarahan, dengan kepahitan, dengan kedengkian. Dan akhirnya apapun yang masuk ke telinganya, apapun yang hadir dalam kehidupannya, diresponi dengan cara negatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh juga sedikit belajar dari kisah ini. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Ketika ada persoalan-persoalan dalam diri kita yang mungkin sekali kita alami, biarlah kita boleh dengan leluasa, dengan hati yang terbuka, dipimpin oleh Tuhan untuk menyelesaikannya dengan baik. Supaya ketika penyelesaian itu terjadi, pada akhirnya itu akan memberikan dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Bukan sebaliknya, tapi justru akan menghancurkan. Saudara, persoalan apapun yang terjadi dalam diri kita, mari kita selesaikan dengan baik. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pimpin supaya apa yang terpancar dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Jangan menyimpan hal-hal yang mungkin menjadi kepahitan buat kita, yang tidak terselesaikan, atau mungkin kita sendiri tidak mencoba untuk menyelesaikannya. Kita betul-betul boleh menyelesaikan dengan baik, supaya pada akhirnya kita boleh menuai kebaikan, menuai damai sejahtera Tuhan. Tidak seperti Saul. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, saudara dan saya,
apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita selesaikan dengan baik bersama dengan Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa biarlah apapun yang Tuhan bukakan di dalam diri kami, ketika kami tahu ada persoalan-persoalan khusus dalam diri kami, dengan rela hati kami boleh menyelesaikannya ya Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu di dalam perjalanan kehidupan hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, hidup kami sepenuhnya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati Bapak Ibu semua, jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah firman-Mu yang sungguh mempengaruhi kehidupan jemaat-Mu. Makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.